Saya selalu memakai merica, ketumbar, laos, jahe, serai, kemudian daun jeruk. Ini sebenarnya sebagai pengganti penyedap rasa. Itu kenapa saya selalu menggunakan hashtag menu sehat tanpa penyedap. Ikutin aja pola masak orang zaman dulu. Pemasakan pasti dikasih alasnya, daun pisang, biar sehat. Ini udah matang. Ini dia pepes tahu ikan peda ala Dita Faisal. Sampai jumpa. And action. Ya. Di sini apa sini? Di Digeser. situ harus di situ, Pak. Yang mana? Ini dong. Hah, gimana sih? Kesini anak. Nah, ya. Ya udah. Assalamualaikum. Hari ini saya dapat resep dari suami saya yang waktu di kampungnya, yaitu di Wonosalam, selalu disuguhkan pepes tahu ikan peda. Nah, saya mau coba bagaimana rasanya. Kayaknya nih sedep ya. Apa aja bumbunya? Kita langsung aja ya. Yang pertama adalah tahu. Nah, kemudian ada cabai rawit, ketumbar, merica, garam, tomatnya yang warna hijau ya, 1 kunyit, kemudian jahe, laos sedikit aja, bawang bombay boleh separuh, boleh 1, semakin banyak semakin enak. Kemudian ikan peda. Karena ini porsinya untuk berdua, saya pakai ikannya 2. Terus jamur enoki. Kalau mau punya jamur apapun pakai aja. Ini kebetulan di kulkas saya jamurnya ada jamur enoki, jadi saya pakai jamurnya. Tambahkan dengan pete. Ini dia. Kemudian ada apalam ataupun mangga, ada terong, kemudian timun. Nah, ada lagi satu nih, yaitu kangkung dan parutan kelapa. Ini sisa parutan kelapa waktu saya bikin kolak kurma. Sisa parutan kelapanya itu saya simpan karena masih enak untuk dilumuri di atas pepes tahu ikan peda. Dan kemudian ada daun kemangi. Setelah itu saya tidak pernah melupakan, insya Allah, yang namanya serai. Ya, ini serainya. Oke, kita mulai dari sekarang. Sekarang saya mau haluskan semua bumbunya, walaupun menghaluskannya jangan terlalu halus banget. Kemudian nanti bumbu inilah yang akan dilumurin di atas ikan pedanya. Kita mulai sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bawang merah dan bawang putihnya ada di kulkas. Kita siapkan bawang merah dan bawang putih. Habis ngambil dari kulkas. Bawang merahnya 1 sendok. Bawang putihnya juga 1 sendok. Kita ambil ya. Di sini sekali-sekali kita rapikan. Siapakah temannya bawang merah? Temannya bawang merah adalah si bawang putih. Kita ambil segini. Kemudian bawang putihnya. Terus kita cabai rawitnya ambil berapa biji? 5. Saya ambil 5 cabai rawit. Petek dulu. Ketumbarnya sedikit aja ya, cuma untuk rasa. Setengah sendok teh lah. Kemudian mericanya saya agak banyak nih, ambil 11. Ada laos. Kemudian jahenya. Kunyit jangan lupa. Biar nggak repot kunyitnya kita bersihin aja ya. Bumbunya bawang merah, bawang putih, ketumbar, merica, cabai rawit, kunyit, laos, jahe kita haluskan berbarengan. Kita biarkan sampai bumbunya merata dengan kunyitnya. Kalau udah warnanya kuning merata, itu artinya sudah cukup halus bumbu.
Kenapa sih saya selalu memakai merica, ketumbar, laos, jahe, serai, kemudian daun jeruk? Ini sebenarnya sebagai pengganti penyedap rasa. Itu kenapa saya selalu menggunakan hashtag menu sehat tanpa penyedap, karena semuanya sudah diganti dengan rempah-rempahnya Indonesia. Setelah kunyitnya udah nyatu sama bumbu-bumbu yang tadi dimasukkan, terus berikutnya adalah kita masukkan, ini dia, parutan kelapa. Cukup seperempat kelapa aja. Terus kita blek biar nyatu. Kemudian kita masukkan tahunya. Nah, tahunya udah merata semuanya dengan kelapa, kunyit, dan perbumbuan. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam daun pisang. Nanti di atas daun pisangnya, di atas pedanya baru kita tambahkan petainya, kemudian irisan dari tomat hijau dan mangga. Sebentar ya, kita coba untuk mengolahnya dulu dan masukkan ke dalam pelepah pisang. Pelepah pisang, daun pisang maksudnya. Sekarang kita siapkan untuk nepes di alat pemanggang. Saya kenapa sih gunain daun pisang? Karena lapisan dari teflon, lapisan dari alat pemanggang itu tetap aja ada bahan-bahan yang membahayakan bagi tubuh. Sehingga supaya kita aman, ikutin aja pola masak orang zaman dulu. Jadi setiap wadah untuk pemasakan pasti dikasih alasnya daun pisang biar sehat. Ambil yang nggak pecah. Kita sudah siapkan, kita ambil yang sisi dalamnya. Jadi ini luarnya itu yang hijau yang lebih tebal, yang lebih tipis itu di dalamnya. Nah ini dia daun pisangnya, terus kita masukkan ikan pedanya. Saya pakai sarung tangan dulu karena bumbunya itu ada kunyitnya. Dan supaya jari saya nggak warna kuning, jadi dililingin dulu pakai plastik. Kita langsung belah aja. Kenapa sih kita kok belah? Kita masukkan kemanginya. Kemangi langsung dipotong aja ya, biar cepat. Kita taruh ikan pedanya. Ikan pedanya udah ditaruh di sini, terus nanti kita tambahkan dengan mangga. Saya potong iris dulu mangga. Sudah cukup. Terus tambahkan jamurnya. Kita tutupin ya sama bumbu yang tadi masih bersisa. Berikutnya adalah kita masukkan bawang bombay. Ya, kemudian kita masukkan aja langsung. Petainya udah kita kupas, ada 7 petai. Terus saya taruh di atas. Petainya udah, terus serainya. Kita masukkan. Pakai daun. Proses membuat pepes itu ada 2 teknik sebenarnya. Yang pertama adalah kita menggunakan tusuk lidi atau tusuk gigi. Itu untuk mempermudah kita memasak supaya bumbunya nggak kesana kemari gitu. Tapi kalau misalnya kita punya teflon, kita punya alat pemanggang,
lebih enak kalau misalnya kita langsung aja gelarin aja gitu bumbunya di atas teflon itu dengan dialasin sama daun pisangnya, itu lebih enak. Nanti nyajiinnya baru tinggal ditarik daun pisangnya ke piring. Ini udah matang. Tarik. Nah, pepes tahu ikan peda udah selesai. Sekarang saatnya saya ngukus terong dan juga kangkung untuk lalapannya. Saya pindah ini ya. Langsung kita masukkan. Ombaknya udah masak. Begitu dibuka, aromanya pete, cabai, kemangi, langsung nusuk. Oke, ini dia pepes tahu ikan peda ala Dita Faisal. Kita sajikan untuk keluarga. Dita Faisal untuk vlog news, ke vlog sambil nge-news. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Sampai jumpa. And action. Udah lanjut aja. Langsung di sini. Ya. Di sini apa di sini? Di Digeser. situ harus di situ. Hah? Cukup. Terus apa lagi? Udah tahu masukin situ sama. Oh ya, tahunya gimana cara masukinnya? Apakah dibejek-bejek atau gimana? Becek-becek dikit aja, tapi itu dulu tuh. Hah? Karutan Oh, ya udah. dulu. And lanjut. Berikutnya alat pemanggangnya kita siapkan. Ke sini bisa. Mana? Ya, lagi. Ini udah ya caranya. Udah. Caranya adalah kita siapkan. Lagi yang harus begini nah. Hah? Gimana sih? Ke sini anak. Oh. Nah, Oh ya. ya udah. Kata ambil guntingnya tuh. Terus itu kan bawa Pak. Yang mana? Ini loh. Kan tadi Oh nggak ada. iya benar. Ya. Pintar lagi. And action. Begitu kita buka aroma pepes, aroma pete sama Cabai. pete cabai kemangi. Ya. Begitu kita buka aroma pete cabai kemangi itu benar-benar masuk sampai ke hidung. Ya nggak masuk kemana lagi, ke bukan ke hidung. Ya udah.